Hai teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai interaksi sosial, di mana yang pertama-tama kita akan mendalami terlebih dahulu mengenai arti interaksi sosial. Interaksi sosial diambil dari dua kata, yaitu interaksi dan sosial, di mana interaksi sendiri adalah tindakan yang terjadi dari dua orang atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Sementara sosial adalah hal yang berkesinambungan atau bekerja sama dalam tindakan manusia. Seperti layaknya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Singkatnya, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin sebuah hubungan, baik itu pertemanan, diskusi, kerjasama, yang tiap hari kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita sekarang akan mencari tahu bagaimana terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial memiliki dua syarat, yaitu yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi, di mana kontak sosial adalah sebuah interaksi antar individu. Eee, Interaksi tersebut dapat dilakukan melalui tatap muka ataupun secara tidak langsung, seperti melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Hal itu sudah termasuk dalam kategori kontak sosial. Sementara komunikasi, komunikasi sendiri adalah, eee, per adalah peran penting dalam sebuah interaksi sosial, di mana kit interaksi komunikasi, yang dimaksud adalah saling mengungkapkan sebuah perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, atau bahkan gestur untuk menyampaikan sebuah pesan yang kita ingin sampaikan. Nah, dari situ, dari kontak sosial dan komunikasi, maka terjadilah yang kita namakan interaksi sosial. Nah, bagaimana bentuk faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial? Nah, dari faktor-faktor tersebut, kita memisahkan menjadi 5 faktor. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah bagaimana cara kita meniru perilaku, gaya, bahkan, eee, sifat seseorang yang ingin kita tiru, yang kita ingin menjadikan perilaku tersebut menjadi perilaku seperti kita. Ini adalah merupakan salah satu faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang kedua adalah sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah, sebuah keinginan atau dorongan dari orang lain untuk melakukan suatu hal yang kita hendak inginkan agar orang lain tersebut melakukan sugesti tersebut. Singkatnya adalah sugesti adalah bagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan kehendak kita. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah cara kita untuk menunjukkan rasa ketertarikan kita, baik itu melalui melalui, eee, gaya kita dalam dalam menjawab pertanyaan orang lain atau berbicara dengan orang lain, dengan rasa yang apa ya, kira-kira mungkin lebih ke arah
kita lebih apresiasif terhadap apa yang dibicarakan terhadap lawan bicara kita. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi sendiri adalah ciri khas kita dalam melakukan sebuah komunikasi. Yang terakhir adalah empati. Empati adalah bagaimana kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini bentuk-bentuk interaksi sosial kita bagi menjadi asosiatif dan disosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah ke arah hal yang positif, yaitu lebih mempersatukan kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana bentuknya? Ada 5 bentuk dari bentuk interaksi sosial positif ini, yaitu kerjasama, akomodasi, toleransi, akulturasi, dan asimilasi. Yang pertama adalah kerjasama. Nah, kalau kerjasama pasti kalian semua sudah tahu kan, yaitu suatu pekerjaan yang dikerjakan secara berkelompok dengan saling membantu yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan yang positif. Nah, selanjutnya akomodasi. Akomodasi adalah penyesuaian diri di mana seseorang yang sebelumnya bertentangan supaya mengatasi ketegangan antara dua belah pihak yang bertentangan tersebut dibutuhkanlah yang dinamakan akomodasi untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial. Yang selanjutnya yaitu toleransi. Nah, kita pasti sudah tahu ya, apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik itu dari individu maupun secara berkelompok. Selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi sebuah kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas yang berkaitan dengan kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang lama. Selanjutnya adalah asimilasi. Asimilasi sendiri adalah pencampuran suatu budaya dengan menghilangkan ciri kebudayaan aslinya, lalu membentuk kebudayaan baru yang lebih baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang cenderung lebih mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu ataupun kelompok. Nah, disosiatif sendiri terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik. Kompetisi merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok. Biasanya kita akan mencari keuntungan dari bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Nah, selanjutnya adalah kontravensi. Kontravensi adalah upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, dan terakhir adalah pertentangan atau konflik, yang biasa kita sebut konflik. Konflik adalah lanjutan dari kontravensi yang belum terselesaikan, yang sifatnya lebih ke arah terbuka, yang biasanya menyebabkan pertikaian dari beradu argumen ataupun emosi-emosi seperti marah atau benci dapat menimbulkan sebuah pertentangan atau konflik, perpecahan antar kelompok. Nah, mungkin itu tadi materi interaksi sosial yang dapat kita pelajari kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada kritik dan saran mohon disampaikan agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.